Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Sartika SPD, guru kelas di MIL 5 Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 4 tahun 2025 di LCTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500176. Pada hari ini, 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MIL 5 Aceh Barat untuk uji kinerja pada kelas 4, bab tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan topik pembelajaran bagian tumbuh-tumbuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berhasil, sukses, bahagia, Allah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Untuk ibu mengecek semangatnya sebelum belajar, coba kita ice breaking dulu ya. Semangat, semangat. Alhamdulillah semuanya hari ini dalam keadaan bersemangat. Sebelum belajar, supaya Allah berkahi kita dalam pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita memulai dengan berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya, Bu. Ya, silakan ketua kelas memimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita untuk selanjutnya ibu mau cek absen ya. Aigawati, Hadir. Amira Uswah, Hadir. Asrafi, Hadir. Asmina Isa. Hadir. Jadi alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia, mari sama-sama kita seperti biasanya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri dulu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki materi, kita melakukan pembiasaan positif kita, yaitu membaca ayat-ayat pendek. Dan pada hari ini kita membaca surat Al-Insyirah sama-sama ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
ada yang cepat, ada yang perlu bantuan. Jadi ibu harapkan yang sudah paham jangan merasa sombong. Kita sama-sama membantu kawan agar sama-sama kita paham. Siap ya? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk memancing kalian. Yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Coba. Akar. Siapa tadi? Akar. Fajar ya? Apa Fajar? Akar. Akar. Apa lagi? Buah. Buah. Apa lagi? Batang. Batang. Daun. Bunga. Oke, tadi ada akar, batang, daun, buah, bunga. Kemudian apa saja fungsi setiap bagian tubuh tumbuhan? Ayo, siapa bisa? Fungsinya Akan menyerap air. siapa? Ilham ya? Apa Ilham? Akan untuk menyerap air. Akar untuk menyerap air. Selain itu, tumbuhan manakah yang sering kita olah menjadi sayur? Coba Rizky. Bayam. Bayam. Amira? Kangkung. Kangkung. Kebaikan banyak dari kita yang sudah paham, yang sudah bisa menentukan bagian-bagian tumbuhan. Maka dari itu kita belajar lagi untuk lebih dalam. Baik, topik hari ini kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Dengan harapan dan tujuan ibu, anak-anak ibu semua bisa mengenal bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian anak-anak ibu semua bisa menentukan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Dan juga mampu menganalisis fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Dan yang terpenting adalah kita sekarang sudah melaksanakan kurikulum berbasis cinta dengan menginternalisasi nilai cinta kepada Allah, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Nah, anak-anak ibu, kita baru memasuki ke kegiatan inti. Ibu memulai dengan menontonkan video. Ibu harapkan disimak, dicatat apa-apa yang perlu, karena kita setelah ini akan ada diskusi kelompok. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai.
Oke, kita tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, untuk selanjutnya coba Ilham. Ini bagian apa, Nak? Batang. Batang ini berfungsi untuk apa? Untuk menyalurkan makanan ke seluruh bagian tubuhan. Untuk menyalurkan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Iya, betul, hebat. Tepuk tangan. Baik anak-anak ibu semua, ibu rasa kalian sudah memahami, sudah menonton video, kemudian ibu juga sudah menjelaskan. Jadi sekarang kita memulai diskusi. Untuk kelompoknya sudah ibu tentukan. Silakan diatur kelompoknya. Sudah berada di kelompok masing-masing? Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Baik, tugasnya sudah ada di meja masing-masing. Silahkan dituliskan nama kelompok, kemudian dianalisis apa saja tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga dengan fungsinya. Ya, paham ya? Paham. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, untuk waktu diskusinya kita sudah selesai. Apakah sudah siap semua? Siap. Siap untuk tampil? Siap. Oke, supaya kita tetap bersemangat, supaya hilang mengantuknya, mari kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking, tepuk janji, fokus. 1, 2, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sudah bersemangat kembali? Maka dari itu kita memulaikan presentasi hasil yang sudah kita kerjakan bersama dengan kelompok masing-masing. Maka untuk yang pertama, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1.
manusiawi, dan lain-lain. Demikian hasil kerja kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang tampil kelompok 2. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Tampilkan dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, luar biasa dari presentasi dari kelompok 3 ya. Di bagian akar, jadi mereka menjelaskan kalau akarnya banyak bisa menyerap air dengan banyak. Juga ini menanggulangi terjadinya banjir. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan dengan menjaga hutan, tidak menebang pohon secara sembarangan. Selanjutnya silakan tampil kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Baik, alhamdulillah. Ibu lihat setelah kita melaksanakan diskusi, kemudian presentasi, Ibu lihat kalian sudah paham. Ibu harapkan pahamnya jangan sampai cuma di kelompok sendiri masing-masing, tapi juga di bagian tumbuhan serta fungsinya juga paham. Kemudian yang menarik tadi ada dari kelompok 3, mereka menyebutkan bahwa akar ini tidak hanya bermanfaat dia untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Akar tidak hanya dia berfungsi untuk menyerap zat hara ataupun air mineral untuk dibawa ke seluruh tubuh untuk proses tumbuh-tumbuhan, tapi akar ini juga berfungsi untuk menyerap air. Kalau airnya diserap, maka kita tidak akan terjadi banjir. Nah, seperti yang kejadian kemarin, kita baru saja terjadinya musibah apa? Banjir. Itu kenapa? Karena sudah berkurangnya hujan yang menyerap air. Baik, untuk Ibu melihat pemahaman kalian supaya tidak lupa materi hari ini, Ibu bagikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan kumpulkan minggu depan, ya. Kalau tadi itu tugas kelompok dan sekarang adalah tugas mandi. Mandi.
sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita menarik kesimpulan. Coba, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Daun, Ya, silakan. daun, buah, akar, bunga dan batang. Berarti itu bagian dari tumbuh-tumbuhan. Ada apa tadi? Akar, Daun, buah, bunga, batang. batang. Oke. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan fungsi daun? Daun, Ya, silakan. fotosintesis. Daun untuk fotosintesis. Oke, kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, bagian tubuh tumbuhan itu terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah. Oke. Kemudian, setiap bagian tumbuh-tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang memiliki fungsi untuk menyerap air, mineral, dan zat hara lainnya untuk kebutuhan tumbuhan. Kemudian, akar juga berfungsi untuk menjaga tumbuhan agar berdiri kokoh. Selanjutnya ada daun. Daun ini berfungsi menjadi tempat berfotosintesis bagi tumbuhan. Kemudian bunga. Bunga menjadi bagian tumbuhan lainnya yang berfungsi sebagai salah satu alat berkembang biakan. Kemudian ada buah. Buah ini makhluk hidup dan juga memiliki fungsi untuk melindungi biji tanaman serta dalam penyebaran biji-bijian. Di bagian akhir Ibu akan melakukan refleksi. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang seluruh kegiatan pembelajaran hari ini? Kenapa menarik? Fokus dan program percobaan. Oh, karena ada yang fokus dan tumbuhannya. Dan anak-anak ibu semua, akhirnya kita sampailah pada kegiatan akhir pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi ucapkan alhamdulillah. Anak-anak ibu semua, sebelum salam penutup, Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Semoga anak-anak ibu semua sukses nantinya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.